ini adalah merupakan hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi, pakai S jadi sini ya, ekstirpasi. Nah, isinya yaitu hak menebang tanaman rempah-rempah. Yang mungkin berikutnya nanti akan dibahas. Kemudian hak melakukan pelayaran juga bukan ini ya, karena nanti akan dibahas pada soal berikutnya. Hak melakukan perlawanan ya, apalagi bukan. Hak menjalankan politik juga bukan. Oke, lanjut number 4 ya. Nomor berikutnya number 4. Untuk dapat memonopoli untuk dapat memonopoli. Oke, kita pakai warna kuning. Oke. Sorry ya. Untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah, VOC melakukan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa walaupun VOC ini memiliki hak istimewa atau hak oktroi yang sudah tadi kita sebutkan di atas, namun VOC ini tetap harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan Belanda. Maka untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah, VOC ini melakukan pelayaran hongi. Jadi, what is the meaning pelayaran hongi? Jadi, definisi dari pelayaran hongi itu adalah nih, pelayaran hongi. Apa pelayaran hongi teh? Pelayaran hongi itu adalah misi pelayaran Belanda. Pelayaran Belanda. Wah, keren ya, tulisannya sekarang bagus sekali. Tulisannya yang bagus atau pulpen yang bagus nih? Gak tahu ya. Misi pelayaran Belanda. Misi pelayaran Belanda yang ditugasi, jadi yang tugasnya itu adalah yang ditugasi untuk apa? Satu, mengawasi, tugasnya itu mengawasi. Kedua, menangkap. Boleh menangkap juga ya, menangkap. Kemudian mengambil tindakan dan mengambil tindakan. Selain menangkap ya, boleh diperbolehkan mengambil tindakan kepada terhadap siapa? Tindakan terhadap para pedagang. Para pedagang dan penduduk pribumi pribumi yang dianggapnya melanggar, melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Gitu ya, ternyata ya, ketentuan perdagangan Belanda. Oke, di sini Belanda itu ya. Jadi ternyata definisi dari pelayaran hongi itu adalah misi pelayaran Belanda yang ditugasi untuk mengawasi, menangkap dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Nah, ini merupakan misi dari pelayaran hongi. Jadi untuk dapat memenuhi perdagangan rempah-rempah, VOC melakukan pelayaran hongi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, begitu kawan-kawan ya. Untuk yang A, hak ekstirpasi sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Di sini kan sudah kita bahas hak ekstirpasi, ada nggak di? Ini dia. Hak ekstirpasi itu kalau mau dibahas boleh ya di sini. Boleh sih. Hak ekstirpasi itu adalah hak untuk apa? Untuk menebang, hak untuk menebang. Kalau mau tahu nanti, siapa tahu nanti soalnya diganti ya. Apa yang dimaksud dengan hak ekstirpasi? Misalkan ekstirpasi, berarti itu adalah hak untuk menebang. Menebang apa? Menebang tanaman rempah-rempah. Tanaman rempah-rempah. Rempah-rempah. Yang dianggap kelebihan. Kelebihan apanya? Kelebihan jumlahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk, katanya nih, tujuannya untuk menstabilkan harga. Jadi katanya kalau dia banyak itu kan harganya murah gitu. Beda kalau dia ini sedikit dan cukup, maka harganya stabil gitu. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan hak ekstirpasi gitu ya. Kemudian hak oktroi tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian pendirian benteng itu adalah sebetulnya isi dari hak oktroi, hak istimewa itu, dan politik divide et impera itu tentang politik gitu kawan-kawan ya. Oke, lanjut soal nomor berikutnya, number 5. Kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda disebut bla bla bla. A, Kontingenten. B, divide et impera. C, de Hierien 17. D, Raad van Indi. Vervliste Lefranti. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa
di samping dua hak yang diberikan atau yang dimiliki oleh VOC tadi, yaitu hak apa saja tadi? Ya, hak oktroy, sama hak apa tadi? Yang sebut apa tadi? Ya lupa lagi ya. Ekstirpasi tuh, awas tuh Pak tuh. Ekstirpasi. Hak oktroy ya hak istimewa. Kemudian kalau hak ekstirpasi itu hak untuk menebang rempah-rempah. Awas jangan lupa tuh. Di samping dua hak ini, ternyata VOC juga memiliki hak untuk, ternyata dia juga memiliki hak untuk memungut pajak. Untuk memungut pajak. Pertama, dia itu memungut pajak yang selanjutnya disebut dengan istilah fair. Nah ya, yang ini fair viste, lefranti. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan fair viste lefranti itu? Yaitu kewajiban nih, bagi para raja nih mah. Jadi pajak yang diwajibkan kepada para raja pribumi. Gitu ya, pribumi ini maksudnya untuk membayar apa? Membayar pajak dong, membayar pajak hasil bumi ya, pajak hasil bumi kepada Belanda. Gitu, kepada Belanda. Kemudian yang kedua, hak memungut pajak kepada ini yang selanjutnya disebut dengan istilah kontingenten. Nah, inilah dari tadi kita selalu menemukan di option kontingenten itu apa? Nah, kontingenten itu adalah nih ya, pajak sewa. Tahu ini mah pajak sewa. Pajak sewa tanah pajak sewa tanah yang harus dibayar, pajak sewa tanah yang harus dibayar, gitu ya. Rakyat harus dibayar rakyat. Dengan hasil bumi. Jadi nanti VOC ini memiliki hak pungut pajak. Satu, kepada raja-raja ya, untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda. Yang kedua, kepada rakyat gitu kan ya, kepada rakyat atas sewa tanah yang dibayarnya dengan hasil bumi. Yang selanjutnya ini kalau kepada rakyat itu dipanggil dengan istilah kontingenten. Jadi pungutan gitu, pungutan pajak kepada rakyat itu disebut kontingenten, sementara pungutan pajak kepada raja-raja pribumi itu disebut verplichte lefranti. Jadi kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda itu disebut dengan verplichte lefranti. Begitu. Jadi jawabannya yang begitu kawan-kawan. Understand? Iji, steady, mantap.